Mari kita ungkap di sini. Kalau menurut prediksi saya kemarin-kemarin, memang akan ada perdamaian, juga akan ada perceraian. Tapi perceraian ini bisa dalam waktu dekat atau juga bisa dalam waktu yang lama. Jadi misalnya saat ini mereka akan rujuk, kemudian akan terjadi perceraian, atau perceraian ini berproses sekaligus setelah peristiwa itu terjadi, itu juga bisa terjadi. Nah, mari kita ungkap di sini, seandainya Lesti Kejora rujuk kembali dengan Rizky Bilar, apa sajakah yang terjadi di dalam rumah tangga mereka? Apakah mereka bisa mengambil pelajaran yang terjadi setelah gonjang-ganjing seantero Indonesia ini sudah membuat gempar? Di pacaran dulu membuat gempar, di pernikahan membuat gempar, di kehamilan membuat gempar, dan KDRT ini juga membuat gempar. Nah, mari kita ungkap di sini. Andai kata, ini berandai-andai ya, andai kata mereka rujuk, apa yang akan terjadi di dalam rumah tangga mereka? Andai kata mereka rujuk, apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka? Saya ambil 10 ya. Ada ego di sini. Kalau biasanya di kartu tarot, ego ini bisa juga dilambangkan devil. Devil itu apa sih? Devil itu setan, kesetanan, atau bucin, atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu ya. Bisa bucin, atau bisa ego yang begitu tinggi, atau kemarahan yang begitu meledak-meledak, minta menang sendiri, dan lain sebagainya. Makanya di sini disimbolkan dua orang yang sedang berantem ya, bawa pedang. Selanjutnya ada ego di dalam rumah tangga mereka. Ada simbol mereka bisa melalui masalah yang ada. Oh, ini adalah kartu yang kejadian yang saat ini ya teman-teman. Setelah terjadi peristiwa yang gembar-gembor itu tentang pelaporan KDRT, pada akhirnya mereka bisa melalui masa-masa itu. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka nantinya jika rujuk? Ada kondisi mereka bisa berbaik kembali setelah kejadian tersebut. Selanjutnya, tapi di sini ada sosok yang sensitif, yang gampang marah, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Walaupun pada awalnya mereka berusaha untuk membina rumah tangga yang baik, mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi kemarin, tapi adanya kondisi-kondisi yang tidak harmonis sudah mulai tercium di sini. Ada kemitraan yang artinya mereka berusaha untuk menjalani hubungan dengan baik. Selanjutnya, ada image of choice yang artinya adanya keinginan yang terlalu bermimpi, yang halu mulai kembali. Halunya mulai kembali di sini, yang halu-halu. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dalam rumah tangga mereka? Ada kabar-kabar baik atau ada kabar-kabar yang akan diterimanya. Ada perubahan teman-teman, transformasi, perubahan yang mendadak yang akan terjadi di dalam rumah tangga mereka. Seperti yang saya bilang tadi, seperti prediksi saya yang dulu-dulu, rumah tangga mereka ini sangat-sangat terdeteksi akan adanya sebuah perceraian. Perceraian ini bisa dalam waktu dekat atau bisa dalam waktu yang lama yang akan datang. Dan di sini sudah tercium aroma-aroma hal itu. Selanjutnya, jatuh. The Dreamer, mimpi. Kalau menginginkan rumah tangga mereka harmonis, ayam, tentrem, itu ibaratnya mimpi. Karena memang chemistry mereka ini nggak dapat kalau disatukan. Selanjutnya,
ada simbol kondisi-kondisi mereka kurang bisa bekerja sama di dalam rumah tangganya. Jadi seperti ini teman, kalau arti keseluruhannya. Adanya peristiwa pelaporan KDRT kemarin itu bisa dilalui dengan baik pada akhirnya. Dan mereka menjalin hubungan kembali. Tapi di sini ada sifat-sifat sensitif yang mereka miliki. Namun dengan adanya gonjang-ganjing yang kemarin itu mereka berusaha untuk menahan diri untuk menyatukan kembali, karena kan juga nggak enak kalau ada perbedaan terus mencuat masalah terus diketahui publik. Makanya di sini ada upaya untuk menekan agar masalah yang ada dalam rumah tangga mereka ini bisa tertutup, sekalipun kondisi-kondisi yang kurang bagus ini sudah mulai terjadi kembali di dalam rumah tangga mereka. Tapi mereka berupaya untuk mempertahankan untuk sekuat mungkin agar apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka tidak sampai tercium oleh publik. Di sini, kemudian di sini ada kondisi-kondisi di mana adanya yang berhalusinasi, mengimpikan sebuah yang begini, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini juga ada the dreamer, pemimpi. Nah, pemimpi itu boleh saja ya, mimpi sesuatu yang tinggi itu boleh saja. Tapi mimpi itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan adanya pelaporan KDRT yang kemarin itu, pemberitaan tentang rumah yang kontrakan, mobil yang begini, itu jadi kita tahu semua. Padahal kayaknya dari Rizky Bilar saat menikah dengan Lesti Kejora merasa dirinya sebagai sultan, pamer ini pamer itu. Tapi kenyataannya setelah terbongkar semuanya, kita jadi melek, oh ternyata yang dia punya masih seperti itu, masalah materinya ya. Makanya di sini bermimpi itu boleh, tapi lihatlah kondisi yang ada. Jangan berandai-andai dulu ya. Tapi kenyataannya apa yang atau kemampuan yang dia punya tidak sampai untuk menjangkau mimpinya, dan terjadi malah jatuh. Jadi seperti ini teman-teman, hiduplah sederhana sesuai dengan kemampuanmu. Jangan berhandai-handai, jangan memburu kesenangan dan lain sebagainya. Karena hal ini nanti jika tidak dikontrol atau tidak introspeksi diri, bisa menjadi adanya transformasi di dalam hubungan mereka berdua. Tercium adanya perceraian jika mereka rujuk kembali nantinya. Karena mereka memang nggak nyambung chemistry-nya. Untuk bisa kerjasama dalam sebuah hubungan rumah tangga itu egonya masih bekerja masing-masing. Baik Bilar maupun Lesti, egonya masih kuat di sini. Ketika kedua orang ini tidak mau meluruhkan egonya, yang terjadi ngegas. Nah, ketika ngegas pasti akan ada pertengkaran kembali. Makanya di sini andai kata rujuk ya silakan saja, karena itu pilihan hidupnya. Tapi sebelum rujuk cobalah pertimbangkan masa-masa baik dan buruknya. Jangan hanya demi anak kemudian tanpa berpikir panjang kemudian rujuk. Padahal anak yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang penuh pertengkaran ini juga nggak bagus untuk psikologisnya. Menjadi ibu tunggal nggak masalah, yang penting anaknya ini nyaman, damai di dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, perceraian itu memang tidak bagus ya, tapi kalau dalam rumah tangga yang sudah ngegas, yang sudah egonya meletup-meletup seperti Lesti dengan Bilar ini, kedua-duanya ini susah untuk mengalah kalau lagi rame, itu membuat kondisi anaknya nanti juga kurang bagus loh ya dalam rumah tangga yang seperti ini. Nah, apa yang terjadi di kemudian hari jadikan pembelajaran untuk Rizky Bilar dengan Lesti Kejora ini. Alangkah baiknya kalau berantem, cobalah introspeksi dulu sebelum sampai ngegas. Yang terjadi nanti bisa mengulang kejadian yang kemarin. Karena di sini nanti akan ada perceraian di rumah tangga mereka. Entah dalam waktu dekat atau entah dalam waktu yang akan datang, ini akan terjadi. Karena memang mereka bukan
maksudnya tidak bisa bekerja sama atau tidak ada kecocokan yang tulus. Jadi kecocokannya ini dicocok-cocokkan, jadinya ya ada rasa keterpaksaan untuk menjalani hubungan rumah tangga yang seperti itu. Keterpaksaan ini bisa diartikan mereka menikah bukan didasarkan rasa cinta kasih yang tulus. Yang terjadi, rumah tangga pondasinya tidak kuat. Nah, ketika pondasi tidak kuat, akan ada sesuatu masalah kecil pun akan menggoyahkan rumah tangga mereka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya kembali lagi kepada yang menjalani. Kita sebagai penonton di luaran harus mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Apapun yang mereka pilih, karena baik buruknya, bahagia dan sedih, mereka yang menjalaninya. Walaupun banyak sekali fansnya yang kecewa atas pencabutan pelaporan Lesti Kejora tersebut. Banyak sekali yang kecewa ya, karena tadinya mereka nggak tega, merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami Lesti Kejora, tapi nyatanya kemudian perkaranya dicabut. Dan ini sesuai dengan prediksi saya di awal. Memang akan dicabut perkaranya, akan ada jalan damai dalam menyelesaikan perkara ini. Tapi kalau dari prediksi saya nanti akan ada perceraian. Perceraiannya bisa dalam waktu dekat atau bisa dalam waktu yang akan datang, kita tunggu saja. Tapi semoga saja yang terbaik untuk Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Kalau nggak mau bercerai ya semoga introspeksi diri, semoga tidak saling ngegas kalau marah, harus bisa saling mengalah. Sedangkan Rizky Bilar ini orangnya kan agak temperamen, tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika marah alangkah baiknya Lesti menjauh. Jangan kalau Bilar marah kemudian Lesti nyolot, yang terjadi ambiar seperti kemarin-kemarin itu. Nah, makanya di sini teman-teman, kalau menikah harus bisa mengerti karakter pasangannya. Karakter yang keras harus disikapi dengan bagaimana. Karakter yang lemah lembut harus disikapi yang bagaimana. Itu harus diperhatikan baik-baik sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Jangan kalau ngegas diimbangi dengan api atau disiram dengan bensin, yang terjadi semakin memanas. Kalau memanas semakin susah dikontrol, jadinya seperti itu. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.